Sifat yang pertama yaitu dapat berubah wujud. Jika air tersebut dimasukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan membeku. Di sini menunjukkan bahwa air mempunyai sifat dapat berubah wujud. Sifat berikutnya yaitu mengalir dari tinggi ke tempat yang rendah. Di sini saya menuangkan air di tempat yang sudah memiliki kemiringan. Kemudian air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya yaitu meresap melalui celah-celah. Di sini saya menuangkan air ke dalam wadah, kemudian saya akan mencelupkan selembar tisu ke dalam wadah tersebut. Dikarenakan molekul air yang sangat kecil, maka dengan cepat meresap melalui celah-celah tisu tersebut. Dalam praktek ini juga mempunyai sifat kapilaritas, yaitu bergerak ke atas melawan gaya gravitasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk memberikan contoh terkait sifat-sifat air yang sudah ada beberapa tadi dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh yang pertama adalah sifat air yang dapat berubah wujud. Di sini saya akan mencontohkan air yang biasa akan berubah wujud menjadi uap. Nah, ini sudah ada kompor yang menyala dan juga ada panci yang sudah berisi dengan air. Nah, kita tunggu sebentar, nanti akan bisa berubah, air ini akan menghasilkan uap gitu ya. Nah, ini sudah mulai ada uapnya. Nah, agak kelihatan ya teman-teman. Nah, oke. Hal ini dikarenakan karena air dipanaskan dalam jangka waktu tertentu sehingga uap ini akan muncul. Nah, ini adalah jenis perubahan pada air. Untuk contoh yang kedua yang saya akan contohkan adalah air memiliki massa. Nah, contoh simpelnya adalah ketika ada wadah kosong atau tempat kosong seperti ini, panci ini kosong, dan kita isi dengan air. Nah, kita isi dengan air. Nah, ketika perbandingannya antara wadah yang kosong dan juga wadah yang sudah terisi air akan lebih berat pada wadah yang terisi air. Nah, ini artinya air memiliki massa atau berat. Yang ketiga adalah air dapat menempati ruang. Contoh simpelnya seperti ini, saya memiliki gelas kosong dan juga saya sudah menyiapkan air. Nah, gelas ini akan saya isi air. Oke. Nah, di sini air berada di dalam gelas. Nah, contoh yang lain itu adalah ketika botol plastik, lubang dari botol itu kan lebih kecil daripada gelas ini. Nah, tapi sekecil apapun lubang pada botol tersebut pasti akan bisa terisi oleh air. Jadi seperti itu. Oke, untuk sifat air yang selanjutnya adalah air dapat melarutkan berbagai zat. Nah, di sini saya di dalam gelas ini sudah saya isi dengan gula. Gula itu adalah salah satu zat. Nah, di sini saya memberikan air kepada gelas yang sudah ada gulanya. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk mengaduk apakah air ini dapat melarutkan zat gula atau tidak. Nah, oke. Dan terbukti air dapat melarutkan zat, yaitu gula. Dan bukan hanya gula saja, ada juga garam dan yang lain-lainnya. Nah, dan contoh yang terakhir adalah sifat air yang dapat menekan ke segala arah. Nah, contoh simpelnya saya akan mencoba untuk menuangkan air ini dari atas atau ketinggian kepada permukaan yang ada di bawah. Nah, coba kita lihat. Nah, air yang kita tuangkan dari atas ke bawah tidak satu arah, melainkan air tersebut mengalir atau menekan ke segala arah, baik itu timur, barat, laut, daya, dan sebagainya. Tidak seperti air yang dari atas ke bawah, artinya dia itu satu arah ke titik yang rendah. Nah,
Kalau dalam bahasa Jawa artinya aire atau banyune bleber-bleber. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi beberapa contoh yang bisa saya berikan untuk teman-teman bisa menerapkannya secara langsung agar bisa dapat membuktikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Andina Listi, NIM 628, akan melakukan percobaan siklus hidrologi, yaitu perputaran air atau sirkulasi air. Ya, langsung saja bahan-bahannya. Yang pertama, ada wadah transparan, mangkok transparan dan es batu, dan air panas. Selanjutnya, langsung saja kita masukkan air panas ke dalam wadah transparan. Lalu letakkan es batu dan mangkok untuk menutupi air panas ini. Lalu tunggu sebentar. Ini adalah percobaan tentang siklus hidrologi, yaitu perputaran air yang ada di bumi. Air panas yang ada di wadah ini mulai mengembun, sudah mulai menguap ke atas. Kita umpamakan air panas ini adalah air laut yang terkena panas sinar matahari akan menguap naik ke atas wadah ini. Nah, uap air ini yang berasal dari air laut atau sungai, dari tumbuh-tumbuhan, dan dari segala macam sumber air. Kita ibaratkan mangkok yang berisi es ini adalah suhu yang ada di atas langit. Nah, suhu yang ada di atas langit itu sangat dingin dan mengalahkan sinar matahari. Maka setelah terjadi penguapan di atas, terjadi gumpalan awan yang disebut kondensasi. Nah, coba dilihat butiran-butiran atau gumpalan sudah turun ke bawah atau menetes ke bawah, ini seperti air hujan yang turun. Nah, ini dari awan-awan yang berkumpul. Setelah banyak beban air, maka turun menjadi hujan. Itulah siklus hidrologi. Jadi setelah air meresap pada tanah, ini kita umpamakan di bawah ini tanah. Nah, air itu tidak hilang karena di bawah tanah tetap berguna. Air itu mengalir ke laut, ke sungai, diserap oleh tanaman, jadi tetap terpakai. Nah, jadi dari bumi nanti menguap ke atas berubah menjadi awan, kemudian turun menjadi hujan. Begitu seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Oktaviani akan mempraktekkan tentang materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya atau zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini kita akan membuktikan materi-materi mana yang dapat menyatu, kemudian kita akan mengelompokkan ke dalam campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama-tama, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan di sini yang pertama adalah 4 gelas yang masing-masing diisi gula, garam, minyak, kemudian kopi. Lalu ada air dan sendok untuk mengaduk. Langkah berikutnya adalah menuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Langkah selanjutnya adalah mengaduk campuran-campuran yang ada di gelas. Setelah kita aduk, kita tunggu selama 5 menit, kemudian baru kita bandingkan. Nah, ini sudah 5 menit, mari kita bandingkan. Yang pertama ada larutan gula. Di sini gula terlihat tercampur dengan merata dan tidak ada endapan, sehingga gula termasuk campuran homogen. Kemudian ada larutan garam. Di sini garam juga terlihat
tercampur dengan merata dan tidak ada endapan, sehingga larutan garam juga termasuk campuran homogen. Kemudian campuran minyak dengan air. Di sini terlihat minyak dengan air tidak bisa tercampur dengan merata dan meskipun tidak ada endapan, sehingga campuran air dengan minyak termasuk dengan campuran heterogen. Dan yang terakhir di sini ada kopi. Di sini terlihat kopi dengan air tidak tercampur dengan merata dan terdapat endapan di bawahnya, sehingga campuran air dengan kopi termasuk campuran heterogen. Nah, jadi kesimpulannya adalah campuran gula dan campuran garam termasuk dengan campuran homogen karena dapat menjamur dengan sempurna dan tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian, campuran minyak dan campuran kopi termasuk dengan campuran heterogen karena tidak dapat menyampur dengan sempurna dan terdapat endapan di bawahnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.